Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ini tanggal 25 November. Kebetulan juga di hari guru. Happy Teacher Days kawan-kawan semuanya. Ini saya mau memvideokan tentang inquiry apresiatif. Tugas LMS ya. Karena saya ikut guru penggerak, jadi saya akan mengerjakannya. Tugas 7 dari modul 1.3 paradigma inquiry apresiatif. Apa itu? Sepemahaman saya, paradigma inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma, sebuah model pembelajaran di mana model ini merupakan bentuk kolaborasi untuk kolaborasi untuk sebuah manajemen yang lebih baik, di mana kolaborasi itu bertujuan untuk adanya perubahan, kayak gitu. Nah, di inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan cara kita menuntun dan merawat peserta didik kita sesuai dengan kodratnya. Kodratnya apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Dan ketika kita menuntun dan merawat mereka, kita membutuhkan pihak-pihak tertentu untuk berkolaborasi. Siapa mereka? Yaitu ekosistem yang ada di sekolah. Kepala sekolah, teman sejawat, dan kawan-kawan yang lain, misal staf TU, pihak-pihak yang terkait di sekolah tersebut sebagai aktor, baik aktor maupun pemangku kepentingan. Lalu menurut John Towson ya, inquiry apresiatif sebagai filosofi dan proses untuk memanfaatkan kekuatan dan pengalaman semua orang yang ada dalam suatu sistem sehingga terwujudnya perubahan yang diinginkan. Jelas sekali di sini ada kaitannya antara inquiry apresiatif dengan pola pikir Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Yaitu kekuatan dan pengalaman. Ini adalah bagian dari pola pikir Ki Hajar Dewantara, seperti halnya kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi kita sebagai perawat, tanda kutip, dan kita juga tanda kutip sebagai penuntun, itu tidak bisa merubah benih-benih kita, yaitu peserta didik, untuk menjadi sesuai yang tapi kita mengikuti merawat mereka, menuntun mereka, mengikuti kodrat dan zaman dari kodrat zaman dan kodrat alamnya mereka. Itulah kekuatan dan pengalaman yang ada di inquiry apresiatif dan dikaitkan dengan pola pikir Ki Hajar Dewantara, yaitu kekuatan kodrat zaman dan kodrat alam, begitu. Dan di mana kodrat alam dan kodrat zaman itu, seperti juga kekuatan dan pengalaman, tidak bisa seenaknya kita rubah-rubah. Itu tadi, menuntun dan merawat, tugas kita sebagai guru. Jadi tidak boleh ada perubahan-perubahan yang signifikan yang membuat justru peserta didik atau benih-benih kita itu merasa stres, merasa pusing gitu, tidak enjoy ketika belajar gitu. Jadi pembelajaran itu bukan membuat semacam penekanan, pemaksaan, bullying secara psikologi kepada peserta didik kita, tapi sebuah tuntunan di mana ini tuh membuat mereka menyenangkan dan enjoy dan bahagia gitu, sehingga ketika mereka merasakan kebahagiaan itu, kodrat alam dan zaman mereka itu dikeluarkan, kekuatan dan pengalaman mereka itu dikeluarkan, dikolaborasikan dalam pembelajaran, menghasilkan output yang oke juga, yang tumbuhan yang baik, yang tumbuh dengan kapasitasnya, kayak gitu. Berikutnya, menurut KHD, guru itu berperan hanya dapat merawat dan menuntun. Maka disitulah kita tempatkan diri kita sebagai perawat dan penuntun. Jadi menempatkan kita sebagai guru itu sebagai perawat dan penuntun, sehingga kita tidak bisa
merubah, yang seperti tadi yang saya katakan, tidak bisa merubah dan memaksa gitu, secara tidak langsungnya attack gitu, menyerang ke psikologi mereka, sehingga mereka tuh merasa tidak baik-baik saja gitu ketika belajar itu, ya. Kodrat zaman mereka, kodrat alam mereka itu adalah kekuatan dan pengalaman dalam inquiry apresiatif, ya. Sehingga kita sebagai penuntun dan kita guru itu sebagai penuntun, maka tugas kita adalah menuntun mereka. Dan tugas kita itu sampai kapan? Sampai tujuan mereka berhasil. Karena tugas kita sebagai perawat, berarti kita harus merawat mereka. Merawatnya sebagai apa? Mereka merawatnya itu tanpa adanya mengganti, merusak, juga membuat mereka itu seperti tidak adanya kesatuan. Sehingga kita harus merawat mereka itu tanpa adanya tanpa adanya sesuatu yang, yaitu yang tadi saya katakan merusak itu. Kita bisa merubah mereka gitu, tapi perubahan itu menyebabkan mereka tetap mereka nyaman gitu, adanya kenyamanan gitu. Nah, bagaimana cara saya sebagai guru memanfaatkan model ini, inquiry apresiatif, sesuai dengan pola pikir Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan saya akan berusaha untuk mewujudkan model pembelajaran ini dalam kegiatan pembelajaran saya. Caranya bagaimana? Saya akan berkolaborasi dengan pihak pihak kepala sekolah, pokoknya ekosistem yang ada di sekolah, kepala sekolah, kepala sejawat dan yang lainnya, sehingga model pembelajaran ini saya berkolaborasi dengan mereka sehingga adanya perubahan manajemen. Dan dalam perubahan manajemen itulah yang membuat kita sebagai guru atau penuntun atau perawat itu bisa menghasilkan peserta didik, yaitu benih-benih kita itu, yaitu menjadi tumbuhan yang baik, tumbuhan yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Begitu. Ini adalah bagian dari tugas saya dalam pendidikan guru penggerak, karena saya adalah salah satu calon penggerak, guru penggerak di Kabupaten Cirebon. Saya berasal dari SMP Negeri 1. Itu maafkan bila saya kurang memaparkannya kurang baik, kurang sesuai, dan kurang dimengerti. Intinya adalah inquiry apresiatif itu adalah bagian dari model pembelajaran yang diharapkan untuk adanya perubahan dengan cara bagaimana? Berkolaborasi dalam manajemen. Sehingga karena berkolaborasi kita membutuhkan orang lain. Orang lain di sini itu siapa di sekolah itu? Yaitu ekosistem sekolah. Begitu. Intinya seperti itu. Dan inquiry apresiatif itu tidak sesuai dengan pola pikirnya Ki Hajar Dewantara, itu tidak boleh adanya perubahan yang menyebabkan adanya perubahan yang merusak, tapi perubahan yang baik. Kayak gitu. Terima kasih. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.